permulaan yang cukup. Ya, silakan. Bukti permulaan yang cukup itu ada dua bukti berdasarkan pasal 188 KUHP dan berdasarkan putusan MK Pak nomor 121. Itu termasuk bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup. Atau bukti yang cukup itu dalam putusan MK. Kalau tulisan, Ya, laporan, ya. masuk kategori bukti permulaan yang cukup. Fokus pada lidahnya, Laporan guys. polisi, Iya. pertegas. Iya, iya, Laporan polisi masuk bukti Iya. permulaan yang cukup. iya, Masuk kategori bukti permulaan yang cukup. betul. Untuk keterangan laporan polisi bisa dipakai sandaran penyidik untuk mengungkap suatu tindak pidana. Hanya kasus pembunuhan ini sama ijazah sama KTP, kecuali kalau pemalsuan ijazah ataupun ijazah ini dipakai untuk membunuh. Ya, copot itu kapoldanya, Pak. Copot kededekimu. Saya sampaikan ke di sini, perkaranya Peggy Setiawan ini, Peggy Setiawan sampai detik ini saya berani mengatakan bukanlah pelaku. Hakim Tunggal Eman Sulaiman turut tepuk tangan akibat kagum oleh ceceran pertanyaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan terhadap ahli Polda Jabar. Kala sang ahli katakan dirinya salah tangkap dan gugurnya saudara Peggy sebagai tersangka. Sidang gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon tahun 2016 silam kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri Bandung dan beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan dari pihak pemohon atau Peggy Setiawan. Diketahui Polda Jabar tanpa adanya saksi hanya bermodal ahli saja. Dalam sidang pra-peradilan ini ada yang menarik. Jalannya persidangan sempat riuh dengan tepuk tangan dari para pengunjung sidang. Hal ini berawal dari pernyataan ahli pidana Suhandi Cahaya yang menerangkan soal prosedur penangkapan. Jawaban Suhandi pun memecah keheningan ruang sidang. Pengunjung sidang pun lantas bertepuk tangan. Suasana seketika riuh. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon tahun 2017, seperti yang tadi rekan kami sampaikan, daftar DPO salah satu diantaranya adalah Peggy alias Perong, tinggi badan 160, ya, rambut keriting, kulit hitam, beralamat di Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Yang ditangkap adalah Peggy Setiawan, ya, tinggi 160, katakanlah begitu karena standar Indonesia, ya, rambut lurus, alamat Kepompongan, Kecamatan Talun. Nah, artinya dalam hal ini polisi merubah daftar DPO. Pertanyaan aja. Ya, apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Ya. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga ditahan. Semuanya harus menahan. Ya. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak. Ya. Hakim Tunggal Eman Sulaiman pun kemudian mengetuk palu dan meminta pengunjung untuk diam. Kenyataannya Eman menyatakan jika dirinya juga berkeinginan untuk tepuk tangan atas hal yang disampaikan ahli, namun dia menahan diri. Pernyataan Eman pun kembali memancing pengunjung untuk kembali tepuk tangan. Mohon izin yang mulia, pertanyaannya, di DPO atas nama Peggy alias Perong, sementara yang ditangkap Peggy Setiawan, bagaimana dalam hal tersangkanya? Itu gugur atau tidak? Itu menurut saya. Bagaimana menurut keterangan ahli? Bagaimana ahli? Tolong dijelaskan kepada kami. Itu salah tangkap. Salah tangkap Ya. Berarti yang saya jelaskan biar nanti panitia catat. Ya. Berarti tersangkanya bisa digugurkan. Penetapan tersangkanya. Konsekuensinya. Konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya Kalau tangkap. itulah digugat, nanti kan penetapan itu dinyatakan tidak sah dan otomatis penangkapan ataupun apa itu dikemudian. Berarti gugur ya? Iya. Oke, terima kasih. Yang mulia.
Apakah itu boleh dilakukan oleh polisi? Tidak boleh. Tidak boleh. Berarti polisi harus menangkap orang yang berada di daftar DPO sesuai dengan daftar DPO. Terima kasih. Jangan ditepuk tangan ya. Saya juga mau tepuk tangan juga, ditahan. Semuanya harus menahan. Iya, kalau semuanya tertawa ini kayak lawak. Menurut radar Bapak gitu ya, perkiraan kira-kira akan seperti apa nanti pra-peradilan lebih? Apakah dimenangkan oleh polisi dan akhirnya Peggy dilanjut atau seperti apa Pak? Saya was-was betul ya bahwa 3 pertanyaan yang tadi saya sebut itu tidak bisa dijawab secara meyakinkan oleh Polda Jabar. Artinya hakim tidak teryakinkan bahwa Polda Jabar sudah berhasil memiliki minimal 2 alat bukti yang diperoleh sebelum PS ditetapkan sebagai tersangka dan seluruh alat bukti itu diperoleh secara legal. Sehingga prediksi Anda, dugaan Anda, apakah Peggy akan menang di pra-peradilan? Baik, saya sama saja dengan kita yang di sini. Saya memang mantan polisi yang sudah pensiun ya. Dan saya tidak berada di dalam. Yang saya amati adalah apa yang terangkat ke permukaan melalui media. Itu. Kalau berdasarkan pengamatan yang ada di media, maka saya khawatir gugatan ini dikabulkan. Instansi saya, termasuk saya, berada pada posisi kalah tanda petik. Tapi berbahagia dan gembira bahwa hasil pekerjaan dikoreksi. Mengapa kalah? Pertama, kalau seandainya alat buktinya hanya saksi, kita di ruangan ini lebih dari 20, kita bisa mengatakan warna ini merah. Ditanya di luar apa warnanya? Merah. Kompak kita, tapi kompak dalam kebohongan. Maka keterangan saksi yang sedemikian banyak tanpa didukung alat bukti lain itu lemah sekali. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Mantap. Itu ya. Nah kemudian dari sisi materi tadi dijelaskan yang dimaksud oleh abang ini ya, itu banyak pokok perkara yang dibahas. Padahal dalam pembuktian ya, dalam sidang pra-peradilan ini cukup alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan kami sebagai tersangka. Dan tegas tadi dibacakan oleh salah satu dari tim penasehat hukum Ibu Emi, penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah beritahukan kepada keluarga, dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadikan tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi termohon menyampaikan bahwa sudah pada saat mau melakukan penangkapan diberitahukan kepada keluarga Peggy Setiawan, itu bohong. Saksi gugur semua kok. BAP, bukan putusan pengadilan, itu bukan bukti kok. Apalagi pisem nggak menunjuk kok. Apalagi ya ada keterangan ahli, mau 100 keterangan ahli pun tidak ada satupun yang mengatakan Peggy pelakunya. Petunjuk apalagi mau ditunjuk satu sama lain. Petunjuk itu adalah persesuaian alat bukti kan, termasuk surat ya. Termasuk surat dari siapa? Oh rapor, ya rapor justru tidak menunjukkan Peggy pelakunya. Terus surat lagi apalagi kartu keluarga tidak juga. Apalagi foto yang diangkat oleh Kadif Humas yang katanya rahasia. Inilah foto yang saya angkat dan tunjukkan. Ya foto 3 bersaudara kok mau apa? Jadi saya nggak katakan yang menang penggugat ya, tidak ya. Ya dengar saja omongan saya tadi.